Halo teman-teman semuanya, vlog kali ini aku dapat unit Honda Jazz. Kalau aku bilang kondisinya cukup bagus, matic lagi ya 2005. Kalau Jazz yang kemarin warna hitam itu seminggu laku, sekarang dapat unit lagi. Ini harganya cukup murah ya, 68 juta, tapi aku jual 77 juta. Untuk perbaikannya mungkin sekitar 1,5 jutaan ya, karena harus servis totalnya, karena pas dapat unit itu RPM-nya naik turun, jadi harus dibersihkan di ACV nya kalau nggak salah, sama TPS nya dikalibrasi ulang pakai komputer di bengkel langganan saya. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kalau dari depan Honda Jazz IDSi 2005, lampunya so far masih cukup oke, dan ini original ya, bukan yang KW Honda. Ini kondisinya agak menguning, mau kunanupurn tapi masih males. Sekalian sebenarnya di smoke hitam biar lebih keren karena VTEC look. Tapi so far masih ku stiker hybrid aja. Untuk kondisi catnya dari depan so far sangat bagus ya, sangat mengkilap. Dari bumper dan kap mesin so far sangat bagus banget. Terus kemudian lampu kiri juga masih utuh banget ya. Dari sini juga utuh. Catnya juga so far cukup bagus, dari atas sampai samping cukup bagus. Cuma ada titik-titik jerawat seperti ini. Sebenarnya ini harus dipapas dan dicat ulang biar lebih bagus lagi. Ini sebenarnya ada perbedaan posisi ya, tapi nggak masalah. Karena Jazz kayak gini biasanya pasti sudah sering nyerempet sana sini, tapi bukan crash ya. Entah kalau dari depan so far saya lihat radiatornya masih nggak ada masalah. Dari samping seperti ini ya. Kaca-kaca spion juga normal semuanya. Dari sini ada beberapa jerawat di catnya, tapi so far sudah cukup oke banget. Sudah cukup mengkilap banget. Ini Jazzku yang pertama ini sangat bagus banget. Dari belakang juga nggak ada PR ya, lampu-lampunya bagus, wipernya utuh, pintu belakang juga pantulannya bagus banget. Tinggal spoilernya sih yang nggak gue suka, spoilernya entah itu apa. Dari samping kanan bodinya juga bagus, dari atas sampai bawah nggak ada penyok-penyok parah. Ada penyok di mana ya kemarin ya, kok hilang penyoknya. Sama di sini ada jerawat dikit, sama di sini harus dipoles, ada sisa cat. Ini sebenarnya ada perbedaan warna dikit ya, jadi ini beda, harusnya di rekondisi, tapi tak biarin dulu aja wes. Untuk spionnya harus diganti ya, sudah kebelikan karena ini spionnya datar, nggak cembung. Untuk velgnya pakai punya Ayla ya, dan ini pakai spacer, jadi banyak agak keluar. Dan ini kemarin ku repaint, jadi hitam sama chrome seperti biasanya. Kalau eksterior kurang lebih seperti itu ya. Kita masuk ke interior. Interior saya buka semuanya MPTEC nya karena masih ada jok orinya. So far saya standarin gini. Aku suka banget ya kalau kondisi standar gini. Kalau menurutku Jazz banget sih kalau kayak gini. Jadi mewahnya dapat. Kalau jok-jok kulit gitu licin dipakai nggak enak. Dan kesannya kayak aneh gitu sih. Kalau ini jadi luas kesannya. Tinggal di pilar A-nya. Pilar A-nya ini dikasih modifikasi speaker dari fiber. Ini kurang good looking sih kalau menurutku. Aku lebih suka standaran. Ini warnanya putih, awalnya aku repaint jadi hitam. Kalau mau dibelikan pilarnya ini harganya 350. Jadi 700 ribuan kalau beli kiri kanan. Untuk ini kabel spiralnya agak trouble, jadi aku ganti. Masih dalam perjalanan karena beli di online, karena tiptroniknya kadang kena kadang enggak, jadi setirnya dibelok-belokin. Harganya 200 ribuan, belum jasa 100.
Head unit sudah cukup bagus, tapi suaranya nggak begitu bagus. Mungkin harus ganti speaker. Speakernya murah sih, mungkin ya 200.000 sudah bisa. Rencana mau ganti head unit yang tablet ya. Ini biar good looking. Kemarin ku kasih tablet keren banget sih. Ini ku stiker hitam ya. Kebanyakan catnya itu pasti jelek. Catnya kayak gini ya, silver yang mudah kupas gitu. Sorry ada sandal. Ini warnanya silver gelap ya. Entah versi apa yang versi silver gelap. Ada yang silver terang. So far untuk dashboardnya cukup oke ya, nggak ada masalah. AC-nya juga super dingin dan ini putarannya lancar semuanya, nggak ada yang seret. Jadi so far ini bagus sih. Power windows yang kiri seret berat, jadi ini motornya yang harus diganti kayaknya. Lemes motornya, tapi yang ini masih normal. Untuk seret kayak gini dikasih silikon oil. Ini spionnya datar yang kanan, jadi visualnya susah. Untuk electric mirrornya normal semuanya. So far ini mobilnya bagus ya, meskipun 160.000 km, tapi kemarin sempat ku ganti oli maticnya karena yang beli pertama itu salah beli oli matic, yaitu dia pakai ATF. Sangat banyak kasusnya Honda Jazz GD3 ini pakai oli matic ATF. Bahkan bengkel pun ada yang ngengkel pakai oli ATF, teman-teman. Itu sangat berbahaya bagi CVT, teman-teman. Karena CVT wajib menggunakan CVT-F atau HJF1. Nggak boleh sampai pakai ATF. Jadi kemarin ku cek itu nggak seperti oli ATF ya, baunya juga nggak seperti CVT ya, baunya seperti ATF. Jadi langsung ku ganti habis 400.000 sekalian bersihin throttle body karena RPM-nya saat pagi itu naik turun saat dikenai AC dan matic. Jadi sensor IACV-nya kotor, entah IACV apa ya, pokoknya di dalam situ yang dia mengontrol idle RPM. Karena ini pakai kabel sling ya, jadi mungkin kontrolnya pakai motorized. Jadi buat ngatur langsam enggaknya itu pakai motorized dia. Untuk mesin so far cukup oke. Ada sedikit noise di pulley fan beltnya. Itu murah 90.000, jasanya 60.000, tapi masih belum kubelikan. Tapi nanti kubelikan kalau si pembelinya mau minta. So far dari luar cukup bagus ya. Sebenarnya dikasih body kit VTEC, wah keren banget sih. Tapi kalau bumpernya ini diganti VTEC harganya sangat mahal karena bumpernya itu 1,5, sedangkan grill atas dan grill bawah itu sama yang bulan sabitnya itu harganya sekitar 1,5 juta. Jadi kalau mau upgrade 3 juta depan doang, yang belakang belum. Mahal banget sih, lebih mahal dari Agya. Itu pun nggak semua orang tahu kalau dia jadi VTEC karena modelnya juga ya seperti kodok gini aja sih. So far mobil ini cukup masuk banget sih karena kondisinya masih prima banget, nggak ada masalah-masalah apapun. Minusnya hanya di power windows kiri itu aja, yang lain normal semuanya sih. Interiornya juga bagus banget, kondisi joknya juga super bagus. Tapi ini di retrim ya, karena ada sobek di sana, jadi di retrim. Ini belum kucat abu-abu, nanti kucat abu-abu jadi biar seperti originalnya. Aku suka banget kalau warna original kayak gini. Nggak suka di backlit. Ini juga motifnya aslinya ya, motif aslinya, tidak ada bekas rokokan apa. Itu belakangnya seperti ini teman-teman. Ku retrim kemarin ya karena ada jelek, jadi ku ganti, ku retrim total paten, dan bawahnya juga ku kasih Oscar yang bagus. Jadi ini biar terkesan rapi banget buat nyimpen barang-barang, tumpahan-tumpahan pun nggak masalah kalau pakai Oscar. Nah jadi keren banget kan sekarang. Kalau kemarin kondisinya masih agak kotor sedikit, kalau sekarang sudah cukup oke. Ini dapatnya unit aku 68 juta ya, jadi gue jualnya 77 juta. Ini sebenarnya kalau mau digantengin tinggal diganti spoiler yang kecil, dikasih body kit keliling yang VTEC 2005. Wah cakep banget sih. Body kitnya 1 juta, belum cat dan belum kirim. Jadi nanti kesannya tuh kayak ambles gitu sih, keren sih. Oke, mungkin next ku coba sambil jalan ya. Ini so far CVT nya sudah tidak 100%, tapi sudah normal banget sih. Tinggal tiptroniknya aja dipasang, nanti baru nanti ku uji lagi. Untuk budget 70 jutaan mobil ini sebenarnya cukup worth it ya, terutama yang manual lebih worth it lagi. Tapi perlu diingat mobil ini meskipun worth it, ada potensi hidden PR dan incoming PR saat kita pakai untuk keseharian.
Kalau kalian suka dengan model Jazz, memang kalian harus wani perih ya, karena modelnya memang menurut saya salah satu mobil yang berkelas kelihatannya, meskipun murah dibanding Ayla ya. Ayla, Datsun itu kesannya kayak miskin look ya, kalau ini kesannya kayak berkelas. Modelnya nggak kalah sama model-model mobil zaman sekarang, meskipun modelnya sudah tua tapi looknya itu terlihat mobil yang cukup mahal. Oke, untuk teman-teman yang mau nyari Jazz GT3, pertama kalian jangan sepelekan semua PR yang ada, termasuk hilangnya pilar kayak gini. Kalian semua harus cari semua PR-nya, dari mirror, elektriknya, semuanya. Elektrik seret itu kemungkinan motornya ya, bukan ininya seret ya. Jadi kalian harus hitung semua partnya dan perbaikannya, termasuk sling untuk maticnya, untuk kabel spiralnya ini itu harganya berapa semuanya. Terus kemudian speedo itu error apa enggak, terus kemudian AC dingin apa enggak. Saran saya cari yang AC-nya dingin, karena kalau AC nggak dingin itu PR-nya sangat banyak, nanti takutnya habis uang yang sangat banyak. Terus kemudian part-part kisi-kisi AC itu mahal semuanya, jadi kalau bisa utuh. Kalau jok ya mungkin susah banget ya nyari yang original, tapi kalau ada yang original itu bagus, termasuk plafon dan pilar-pilarnya juga. Terus juga mesin, karena mobil ini kebanyakan diisi air yang salah. Air radiatornya itu selalu pakai air biasa, itu yang membuat mobil ini jadi banyak masalah. Andai pakai coolant, mobil ini sebenarnya sangat sehat sih. Kalau pakai air biasa itu pasti ada beberapa spot-spot yang karatan, karena Honda Jazz ini banyak selang-selang bypass untuk ke arah pendingin dan termasuk juga ke mana ya, pokoknya banyak selangnya, beda sama Yaris ya. Jadi kalian harus cek semua selang-selangnya di sana, jangan sampai ada kebocoran. Ini sedikit ada kebocoran di air radiator ya, jadi harus diawasi untuk sistem coolingnya, karena Honda Jazz beda dengan Toyota Yaris, sistem coolingnya agak rumit karena dia juga ke arah dalam untuk pemanas ruangan. Kalau untuk matic, kalian harus uji akselerasi juga 0 sampai 100 ya dengan gaspol. Kalau ada selip di 60 km per jam, berarti CVT-nya sudah bad sektor ya. Jadi memang dia tidak trouble secara penuh, tapi biasanya akan sedikit mengganggu. Untuk CVT-nya kalau jebol, ganti total itu, kalau ganti puli sama beltnya itu partnya sekitar 2,5 jutaan. Sebenarnya nggak mengerikan banget sih, karena kalau sudah diganti kan nanti jadi sehat kembali. Kalau gelondongan sekitar 4,5 juta, belum jasa-jasa itu biasanya sekitar 500 sampai 1 jutaan. Ini juga flywheelnya sudah sedikit kurang fit, jadi agak jerky saat dipakai. Tapi flywheel itu harganya murah ya, 500 sampai 1 jutaan, jasanya 500-an. Itu sekalian ganti seal packing mesin ya, jadi biar mesinnya nggak rembes lagi. Tanggung sih kalau cuman ganti itunya. Oke teman-teman, buat kalian yang suka banget sama Jazz, mungkin memang mobil ini satu-satunya pilihan yang harganya 70 jutaan, modelnya paling masuk dan resale valuable-nya paling cepat. Jadi mobil ini nggak pernah salah sih, meskipun agak banyak PR-nya, tapi mobil ini resale valuable-nya cukup stabil dan bertahan. Nomor 2 adalah Ayla dan beberapa mobil yang cukup familiar di jalan. Mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini ya, sudah termasuk cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru dapat unit Jazz, segera ganti oli matic-nya kalau yang matic, karena takutnya dikasih ATF. Karena bahaya ATF ya, harus CVT. Nanti aku kasih stiker harus CVT, soalnya banyak bengkel yang nggak paham karena ngotot pakai ATF, karena ini CVT ya. Oke teman-teman, videonya kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.